Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Seorang pelajar SMK di Bandar Lampung tewas saat terlibat tawuran. Kawanan begal motor pelajar perempuan di Lampung Tengah diringkus. Harga beras melambung, Menteri Perdagangan janjikan beri subsidi harga beras. Seorang siswa SMK di Bandar Lampung Senin malam tewas setelah terlibat tawuran di Jalan Soekarno-Hatta, Sukarame, tepatnya di depan PKO RW Halim. Korban Gilang Ihsan Zikri, warga Sababalau, Lampung Selatan, tewas akibat menderita beberapa luka penganiayaan senjata tajam di punggung. Oleh warga dan polisi, jenazah kemudian dilarikan ke rumah sakit. Menurut warga, tawuran antar pelajar itu berlangsung cepat. Mereka yang masih mengenakan seragam sekolah bertemu di lokasi dan langsung saling serang dengan batu, kayu, dan beberapa pelajar membawa senjata tajam. Tawuran berakhir setelah ada korban luka dan dibubarkan warga sekitar. Kan 20 orangan. 20 orangan? Ya. Itu anak-anak SMA atau gimana? Anak-anak SMA pakai seragam merah putih. Memang sempat ada bacok-bacokan gitu, Pak? Ya pas saya ngelihatnya lagi digebuk-gebukin, posisi lagi di bawah. Terus habis itu saya langsung lari ngambil kayu misahin mereka, baru mereka pada pada bubar. Informasinya ada yang terluka meninggal dunia ya? Ada satu. Dari lokasi kejadian, polisi yang melakukan olah TKP menyita barang bukti batu, kayu, dan ikat pinggang yang diduga dipakai rombongan pelajar untuk senjata saat tawuran. Diduga akibat dianiaya atau dikeroyok oleh para pelaku. Ini memang tawuran antar remaja pelajar gimana, Pak? Nah ini untuk hasil ini masih kita dalami ya dari olah TKP ini mengarah siapa sebenarnya pelaku. Kalau untuk korban Pak, lukanya ada berapa Pak? Di mana aja titiknya? Tadi dari korban tuh lukanya itu luka ada di punggung, ada berapa luka busuk atau luka bacok. Tawuran yang menewaskan seorang pelajar tersebut ditangani Polsek Sukarame. Polisi masih memburu para pelaku pembunuh Gilang. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan pelajar dan guru SMK Bina Latihan Kerja Bandar Lampung mendatangi rumah duka Gilang Ihsan Zikri di Desa Sababalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Selasa pagi. Mereka menyampaikan bela sungkawa kepada keluarganya atas meninggalnya teman mereka yang jadi korban tawuran. Gilang merupakan siswa yang sedang menjalani PKL di salah satu perusahaan jaringan WiFi. Menurut orang tuanya, Gilang berpamitan pergi dari rumah karena hendak piket malam di perusahaan tempatnya PKL. Beberapa jam kemudian keluarganya menerima kabar dari rumah sakit bahwa Gilang telah meninggal dunia. Nah, kemarin tuh jam 10 dia bangun tidur, nemuin saya, ngobrol sama saya, pakai celana pendek, pakai kaos, pakai topi. Saya tanya mau kemana Gil? Mau ke rumah kawan. Lama nggak? Enggak. Yang serius? Iya nggak lama, nggak sebentar pulang. Nah kok sampai jam 6 nggak pulang? Sampai jam 7 ada kabar dari Manuel telah meninggal dunia. Ya kita aktivitas selama ini ngertinya anak PKL gitu. Kemudian terjadi kejadian kemarin
info yang ada dimulai dari karena dari medsos itu mungkin saling ngejek dan sebagainya, sehingga mungkin apakah ada perjanjian di situ karena kejadian di luar sekolah. Nah, hal ini menjadi suatu catatan bagi lembaga-lembaga yang lain juga untuk bisa memberikan pembelajaran lah kejadian ini dan ke depan. Gilang Ihsan Rizky meninggal dunia setelah jadi korban tawuran antar pelajar di Jalan Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung pada Senin malam. Gilang menderita luka penganiayaan senjata tajam. Hingga Selasa siang kemarin, para pembunuh Gilang belum ada yang ditangkap polisi. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Pembegalan motor ini terjadi pada siang hari di Jalan Lingkar Barat, Kampung Budi Aji, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah pada 20 Oktober lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pria merampas motor yang dikemudikan pelajar perempuan. Korban sempat mengejar para pelaku dengan cara berlari, namun pelaku kabur tancap gas. Hampir 2 pekan penyelidikan, para pembegal korban berhasil ditangkap di sebuah rumah kos di Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar. 3 orang ditangkap, 1 diantaranya adalah perempuan yang berperan sebagai penada barang hasil kejahatan. 2 begal motor bernama Adri dan Oki Sanjaya dan tersangka perempuan bernama Dewi Wahyuni. Ketiganya warga Menggala Selatan Tulang Bawang. Ketiganya ditangkap usai menggelar pesta sabu-sabu di rumah kos ini. Apa itu, Bang? Bong. Menurut polisi, Adri dan Oki Sanjaya terlibat pembegalan motor dengan menyasar anak-anak di 2 TKP. 3 pelaku ini adalah yang sudah terungkap, ada 2 TKP. Yang pertama di Terbanggi, arah Jalan Lintas Timur, Sumatera. Kemudian yang kedua di Kampung Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar juga. Modus daripada pelaku ini menyasar kepada korbannya anak-anak, rata-rata anak-anak. Demikian 2 TKP ini anak-anak semua, mepet, kemudian handphonenya diambil dan motornya diambil. Alhamdulillah dua-duanya sudah terungkap. Namun demikian kami masih terus mengembangkan daripada TKP sebelumnya, apakah masih ada kaitannya dengan 3 orang pelaku. Polisi menyita 1 ponsel korban yang dirampas tersangka sebagai barang bukti. Sementara itu, 2 motor hasil begal tersangka sudah dijual. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Seorang perajin pipa rokok dari Gading Gajah ditangkap petugas gabungan dari Polsek Seputih Surabaya dan Polres Lampung Tengah Selasa siang. Tersangka Abdul Ghafur, warga Gaya Baru, Kecamatan Seputih Surabaya ditangkap di rumahnya tanpa melawan. Sudah berapa lama? Dari tersangka, polisi menyita 7 potong gading gajah seberat 4,5 kg. 4 potong gading gajah dibuat menyerupai pipa dengan lubang besar dan 3 lagi telah jadi berbentuk pipa rokok. Dalam pemeriksaan polisi, Abdul Ghafur menyatakan berperan sebagai perajin saja. Pipa gading gajah yang telah jadi dijualnya kisaran Rp200.000 per sentimeter. Gading gajah dipasok oleh seorang temannya yang kini masih buron. Jadi Polsek Seputih Surabaya, Polres Lampung Tengah, Polda Lampung telah mengamankan 1 orang laki-laki yang diduga kuat memiliki dan menyimpan satwa yang dilindungi. Dalam hal ini adalah gading atau cula, gading daripada gajah yang beratnya kurang lebih 4,5 kg. Polisi menduga gading gajah yang disita ini adalah hasil buruan gajah liar di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Atas perbuatannya, tersangka Abdul Ghafur dijerat dengan pasal tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.